pada kesempatan ini dan biasa hadir di setiap kajian Rahmah, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini mohon maaf agak terlambat dan nanti juga waktunya sampai jam berapa Mbak Vita? Waktunya Nah, nanti juga nggak usah terlalu lama, Ustadz juga ada kegiatan kan? ya, Ya. karena mohon maaf minggu yang lalu nggak sempat, kemudian yang sekarang ini kebetulan saya secara mendadak tuh kemarin beberapa hari yang lalu harus berangkat ke Mesir karena memang ada yang harus dibantu untuk penandatanganan MOU antara Indonesia, Menteri Agama atau Kementerian Agama dengan Lembaga Al-Azhar yang memang harus ada penandatanganan, perbaruan penandatanganan yang rupanya saya mendapatkan tugas untuk mengawal, mendampingi, untuk bertemu dengan wakil Grand Sheikh Al-Azhar yang terkait, kemudian juga untuk menyambut kedatangan Grand Sheikh Al-Azhar yang insya Allah akan sampai di Jakarta pada tanggal 8 sore waktu Jakarta. Jadi Grand Sheikh Al-Azhar sekarang berada di Malaysia, kemudian setelah dari Malaysia akan melakukan kunjungan ke Thailand. Dari Thailand 2 hari, itu baru nanti akan ke Jakarta. Nah, dalam rangka untuk menyambut kedatangan beliau, kemudian ada program-program yang akan di-launching ketika beliau ada di Indonesia, karena nanti akan dibuat ada satu yang disebut Lembaga Pengembangan Bahasa Arab. Lembaga itu disebut dengan Lembaga Markas Tatwir yang akan menjadi satu-satunya pintu untuk mahasiswa Indonesia masuk ke atau calon mahasiswa ke Al-Azhar untuk bisa masuk ke Al-Azhar hanya melalui satu pintu tersebut, dari mulai tes kompetensi kemampuan bahasanya, kemudian legalitas ijazah dan persamaan ijazahnya dengan ijazah atau dengan pendidikan yang ada di Al-Azhar. Dengan kepentingan itu, dan kemarin kita sudah sampai pada semua kesepakatan, sudah diparaf, dan hari ini kita sudah bisa pulang, insya Allah, karena nanti akan ada lanjutannya ketika Grand Sheikh Al-Azhar itu ada di Jakarta. Kemudian ada salah seorang dari penasihat Grand Sheikh Al-Azhar untuk urusan warga negara asing atau mahasiswa asing, namanya Profesor Dr. Nahlah. Ini perempuan, dan menjadi kepercayaan Grand Sheikh untuk mengurus semua yang terkait bagaimana mengembangkan kualitas mahasiswa asing yang ada di Al-Azhar. Mahasiswa Indonesia yang ada di Al-Azhar itu tidak kurang dari 15.000 mahasiswa Indonesia. Kalau mahasiswa asing itu ada sekian banyak, dan Indonesia paling banyak, dan tahun ini sudah siap yang mendaftarkan diri untuk bisa masuk ke Al-Azhar itu ada 5.000. Dan ini akan disaring dan sudah ada penyaringannya, kalau tidak salah paling banyak 1.500 lebih sedikit. Dan itu akan terus berproses. Untuk jumlah yang cukup banyak, tentu akan ada harapan yang besar agar para mahasiswa tersebut benar-benar mendapatkan ilmu yang maksimal. Dan semua aturan sudah dibuat, dan kemarin setelah ada kesepakatan, saya itu 2 hari berturut-turut agak sedikit padat. Kemudian mulai kemarin itu waktu sini itu jam 11, kita sudah mulai selesai, semua sudah diparaf, semua sudah, dan kita melihat langsung ada dari karya salah seorang penasihat Grand Sheikh Azhar ini, Profesor Nahlah, yang memang ditugaskan untuk mengembangkan kualitas kompetensi, kemampuan akademik para mahasiswa asing, terutama mahasiswa Indonesia. Al-Azhar ini kan universitas yang udah usianya 1.000 tahun lebih. Jadi memang salah satu lembaga pendidikan tertua di dunia yang tentu akan menjaga tradisi, tapi kan tidak boleh kehilangan kesempatan untuk mengikuti perkembangan zaman dan untuk siap menghadapi tantangan, terutama dari generasi terakhir ke generasi Gen Z gitu. Nah, Profesor Nahlah ini sudah membuat satu lembaga, ditugaskan untuk memimpin satu lembaga tersebut untuk pengembangan kompetensi, terutama kebahasaan, karena kalau bahasa lemah itu gimana dia akan memahami Al-Quran? Kalau bahasanya itu lemah, bagaimana dia akan memahami hadis Nabi Muhammad SAW? Kemudian kalau bahasa, terutama bahasa Arabnya lemah,
bagaimana dia akan mengetahui interpretasi, penafsiran, pandangan, ijtihad para ulama, dan memang sangat disayangkan. Masih banyak yang lemah di dalam yang mestinya menjadi dasar kompetensi, dasar kemampuan yang mau tidak mau itu harus dikuatkan dan dikokohkan. Nah, kemarin kita setelah ada paraf penandatanganan tersebut yang masih di paraf ya, belum ada penandatanganan karena masih harus melalui beberapa instansi di sini, dan di sini ada namanya National Security. Itu National Security itu sangat mempengaruhi. Mungkin Mbak Vita pernah dengar waktu itu ada misalnya rombongan para penziarah, itu ada wanita-wanita yang ditolak untuk masuk ke Mesir, visa ke Mesir. Alasannya apa? Karena memang tidak dapat ACC dari National Security. Karena waktu itu ada yang namanya mirip dengan nama istri salah satu teroris internasional gitu. Dan di sini memang ketat sekali karena memang ya kalau tidak begitu mungkin berbahaya juga untuk keamanan umum. Jadi kemarin kita selesai ada paraf, kita berkeliling melihat langsung fasilitasnya. Dan memang beda sekali Al-Azhar yang masa lalu mungkin sangat tradisional. Kemarin kita sudah melihat gedung untuk mahasiswa asing mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan di sini juga di Al-Azhar itu ada jurusan atau ada mata kuliah namanya belajar bahasa Indonesia. Itu untuk mahasiswa asing karena dianggap bahwa Indonesia negara muslim terbesar di dunia atau negara muslim besar di dunia, yang tentunya siapa yang bisa berbahasa Indonesia itu akan bermanfaat untuk jumlah besar umat Islam yang ada di wilayah Indonesia, kemudian juga bagian dari Asia Tenggara. Nah, kemarin kita melihat begitu bagus, dan nanti akan dibuat cabangnya itu di Indonesia. Jadi mahasiswa Indonesia yang akan belajar ke Al-Azhar akan melalui tes. Yang tesnya itu akan dilaksanakan di Indonesia. Rencananya cabang itu akan ada di Ciawi karena Kementerian Agama yang menjadi partner dan menjadi mitranya itu sudah menyiapkan satu gedung yang ada di wilayah Jawa Barat, kalau tidak salah di Ciawi atau di Bogor gitu, wilayah Bogor pokoknya di Jawa Barat. Nanti Grense rencananya akan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan ya mungkin akan dilanjutkan setelah kunjungan. Itu akan ada launchingnya, dan itu akan menjadi gedung yang kita harapkan itu sama dengan gedung yang kemarin kita lihat di sini. Bagaimana fasilitasnya, sampai ada fasilitas untuk ibu yang menyusui. Kenapa? Karena kan banyak juga mahasiswi yang sudah menikah, sudah punya anak, gitu loh. Ada tempat penitipan anak, dan itu pampersnya, semuanya, susunya, makanan itu diberikan oleh Al-Azhar free. Jadi kita sampai melihat gitu, di situ ada tempat untuk ibu menyusui, ada tempat penitipan anak, ada area untuk anak-anak main, kemudian juga ada tempat gyms, olahraga. Dan Mbak Vita, di di situ ada tempat olahraganya, ada showernya, ada semuanya. Iya, karena memang Profesor Nahla ini sepertinya memang merasa terpanggil untuk memberikan yang sifatnya itu inovasi dan sesuai dengan perkembangan generasi saat ini dan yang akan datang. Nah, semua kita sudah lihat dan nanti insya Allah akan dibangun di Indonesia untuk memastikan bahwa yang berangkat ke Al-Azhar itu memang sudah layak dan mampu untuk mengikuti pelajaran ataupun kuliah. Karena memang harus kita akui bahasa Arab itu bahasa yang kaya, dan para dosen misalnya, apalagi kalau dosen itu adalah dosen yang berkualitas, tentu gaya bahasanya itu sangat tinggi. Sehingga tidak mungkin kalau yang pengetahuan bahasa Arab itu pas-pasan, itu nanti dia akan kehilangan banyak ilmu. Dan yang bahaya lagi bukan kehilangan ilmu. Kalau salah paham, dipaksakan kan akan rugi sekali. Nah, jadi alhamdulillah terkait dengan Al-Azhar, kita sudah mendapatkan parafnya, dan mudah-mudahan nanti hari ini memang kami akan kembali malam waktu Indonesia, waktu sini kita akan berangkat ke malam hari atau dini hari, baru akan sampai di Jakarta. Insya Allah mohon doanya semua diberikan kelancaran ya.
hari besok itu malam kalau tidak salah kita akan mendarat di Jakarta. Nah kemarin kebetulan alhamdulillah sahabat guru saya dan sahabat saya anggap dan memang kita sangat dekat sekali. Baru saja kemarin tuh dilantik, hari Rabu tuh dilantik menjadi Menteri Wakaf. Jadi Syekh Usama Al-Azhari. Beliau itu, saya menganggap beliau guru, dan saya sangat bersahabat dengan beliau. Ketika saya sampai hari Senin, saya nggak tahu kalau hari Selasa itu ada pelantikan. Hari Rabu ada pelantikan kabinet baru. Saya WhatsApp sama beliau, saya bisa ketemu atau tidak. Kebetulan saya sedang mendapatkan tugas ke Kairo ini terkait dengan Kementerian Agama yang waktu itu Menteri Agama baru menerima wakil Grand Syekh Azhar, kemudian ada diskusi terkait dengan kemudahan dan peningkatan kualitas untuk calon mahasiswa di Al-Azhar. Terus beliau mengatakan, kalau begitu hari Kamis kita ketemu. Saya nggak tahu, itu saya sampai hari Senin sore, nah tahunya hari Selasa itu sudah beredar bahwa beliau itu terpilih menjadi Menteri Wakaf. Menteri Wakaf itu kalau di Indonesia Menteri Agama lah kira-kira gitu. Urusan wakaf untuk agama, dan Menteri Wakaf di sini itu salah satu kementerian yang sangat penting. Kenapa? Karena semua masjid, semua imam, semua khotib, semua pendidikan agama itu di bawah Kementerian Wakaf. Sampai isi khutbah Jumat itu diatur. Semua yang terkait dengan masjid, terkait dengan imam, terkait dengan khotib, dan semua yang terkait dengan ilmu agama itu di bawah kontrol langsung. Jadi dan itu laporannya langsung ke presiden. Walaupun di sini ada perdana menteri, tapi di sini ada presiden, ada perdana menteri. Jadi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari itu adalah perdana menteri. Nah, rupanya yang saya anggap guru saya dan akrab sekali dengan saya, semua juga tahu beberapa kali datang ke Indonesia, ada acara di Jogja, ada acara di Jakarta, ada acara di Pekalongan. Itu saya sangat dekat, dan beliau memiliki lembaga di Indonesia namanya Yayasan Syekh Usama Al-Azhari untuk riset, ada di wilayah Kemang atau di wilayah Mampang. Itu di Mampang itu lebih tepatnya, mengarah ke Kemang. Nah, rupanya saya baca beritanya, saya dikirimin juga bahwa beliau akan dilantik atau beliau terpilih menjadi Menteri Wakaf. Saya pikir ada perubahan untuk pertemuan. Ternyata begitu hari Rabu dilantik, dikonfirmasi bahwa saya ditunggu jam 1 di ibu kota Mesir yang baru. Jadi Mesir punya ibu kota baru. Bahwa kita jangan salah. Mesir itu punya ibu kota yang baru kira-kira 70 km dari Kairo lama. Mereka sebut Kairo baru. Dan itu semuanya adalah ibu kota administrasi pemerintahan. Semua kantor-kantor, kemudian saya dengan atas pendidikan dan kebudayaan KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Kemudian juga dengan saya membawa beberapa anggota delegasi untuk bertemu dengan beliau untuk menyampaikan ucapan selamat dan doa. Akhirnya kita diterima jam 1 siang. Saya diterima dengan hangat. Kemudian sempat viral juga di Mesir karena beberapa tokoh yang saya kenal itu mengirimkan, karena masuk di website kabinet Mesir yang baru, masuk di website Kementerian Wakaf, dan akhirnya kita menyambung silaturahmi, dan semalam itu saya diminta untuk ikut bersama beliau dan rombongan untuk ziarah Sayyidina Hussein. Dan saya berkesempatan untuk masuk, dan saya bawa juga delegasi termasuk atase atau pendidikan dan budaya. Kemudian saya juga masuk ke dalam sekali sampai di bawah kubur Sayyidina Hussein itu, yang biasa kita lihat kan kita ziarah di depan, di atas. Itu saya alhamdulillah semalam dengan terbatas sekali itu bisa turun sampai ke bawah di asas atau fondasi dari kuburan tersebut. Dan dibukakan semalam juga itu pedang Rasulullah. Kemudian kita dipersilahkan untuk menciumnya, memegangnya, pedang Rasulullah. Kemudian juga beberapa helai rambut Rasulullah. Kemudian juga peninggalan dari jubah, bagian dari jubah Rasulullah memang tersimpan dari masa dinasti Fatimiyah. Kemudian Turki Ottoman yang tersimpan dengan baik, dengan rapih.
Kemudian ada ujung dari tombak Rasulullah juga kita berkesempatan untuk melihatnya dan menciumnya. Itu kegiatan sampai semalam, sampai kurang lebih jam setengah 1 malam waktu sini atau jam 1 malam. Dan saya bersyukur dan saya juga berdoa dari tempat yang baik tersebut untuk semua, untuk Mesir, untuk Indonesia, dan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Kemudian sedikit terkait dengan informasi dan update tentang Gaza, Lazisnu itu sudah membeli 5 ambulan untuk ke Gaza dan sudah siap. Tinggal menunggu bisa masuk ke wilayah Gaza. Jadi kemarin saya sudah dapat informasi dan nanti kita akan publikasikan. Itu akan dipublikasi ketika pimpinan Rumah Zakat Mesir yang di bawah pimpinan Grand Sheikh, di bawah supervisi Grand Sheikh yang dipimpin langsung oleh Profesor Sahar Nasar, itu akan datang ke Jakarta dan akan mengumumkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan akan menyampaikan update terkait bantuan-bantuan dari update secara resmi, bantuan-bantuan dari masyarakat Indonesia, baik yang melalui Basnas, melalui Razismu, melalui banyak lembaga-lembaga yang lain akan diupdate secara resmi, disampaikan secara resmi di saat kedatangan Grand Sheikh pada tanggal 8 sampai tanggal 11. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman Marhama, Mbak Vita, terutama yang selalu memberikan perhatian untuk menyampaikan bantuan dan sumbangan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Dan hari ini, hari Jumat, nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan di sini, tapi saya akan langsung masuk kepada apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pengajian Marhamah pada kali ini. Profesor Nahlah yang memiliki perhatian khusus dengan mahasiswa asing, dan beliau juga yang memiliki ide untuk dibentuknya semacam perkumpulan mencetak leader wanita Islam di dunia. Jadi beliau sudah memiliki proposal dan mengharapkan perkumpulan itu bisa di-launching dari Indonesia. Bisa di-launching dari Indonesia, karena beliau tahu betul bahwa di Indonesia itu banyak sekali tokoh-tokoh wanita, dan Indonesia memiliki kementerian namanya peranan, masih ada nggak kementerian Mbak Vita? Masih ada peranan wanita. Jadi memberikan kesempatan kepada wanita, dan beliau banyak cerita bagaimana ide itu lahir, dan beliau mendapatkan dukungan dari Grand Sheikh Azhar, dan akhirnya beliau salah satu dari modul untuk pembentukan leader wanita, itu beliau menulis modulnya dengan judul Nisa Musyriqatun, wanita-wanita yang mencerahkan. Nah, ini buku yang pertama, dan ada sekian banyak buku yang sudah beliau tulis terkait dengan modul ini. Dan di buku yang pertama ini memang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, kemudian ke bahasa Urdu, dan sedang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang di dalam buku ini diuraikan tentang beberapa tokoh wanita yang mencerahkan. Tokoh yang wanita mencerahkan, yang pertama beliau ambil itu Siti Hajar. Siti Hajar, ibu dari bangsa Arab suku Adnan, yang mana Rasulullah SAW adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti memiliki anak cucu keturunan bernama Adnan. Dari Adnan nanti menjadi Quraisy, dari Quraisy menjadi Bani Hashim, dan dari Bani Hashim nanti menjadi Rasulullah SAW. Dan beliau mengambil beberapa petik ucapan yang abadi, quote yang abadi dari Siti Hajar, yang beliau kasih judul itu, jika demikian dia tidak akan menyia-nyiakan kita. Jika demikian, dia, maksudnya Allah, tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan petikan itu diambil dari peristiwa dialog. Dan Mbak Vita yang baru pulang haji, kemudian juga teman-teman yang baru pulang haji, kita semuanya masih berada dalam suasana bagaimana perjalanan haji itu adalah napak tilas dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim dengan keluarganya, Siti
Siti Hajar adalah istri dari Nabi Ibrahim yang memiliki putra bernama Ismail. Bagaimana mendapatkan ujian, mendapatkan tantangan menghadapi apa yang menjadi bagian dari yang sangat dicintai, tapi harus dikendalikan, dan jangan sampai apa yang dicintai itu menyebabkan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mampu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Siti Hajar saya ingin dibaca kalau boleh di surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Surat 14 ayat 37. Sebentar Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sadaqallah. Jadi Tuhan kami, aku menetapkan, aku meninggalkan, aku membawa keluargaku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ini Mekah. Mekah itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan sampai sekarang kita menyaksikan bagaimana berbatunya wilayah Mekah. Dan waktu itu Siti Hajar itu bertanya, ini kenapa kita harus ke sini? Kenapa kita harus berada di tempat yang tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, kita berangkat ke sini perintah dari Allah. Lalu Siti Hajar mengeluarkan pernyataan itu menjadi bagian dari inti tema bab yang pertama terkait dengan buku ini. Wanita yang mencerahkan. Apa petikannya itu? Ucapan dari Siti Hajar yang mengatakan kalau perintah dari Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan benar, karena menjalankan perintah Allah, maka datanglah nanti air Zam-Zam. Karena perintah Allah nanti ada maqam Ibrahim. Karena perintah Allah semua menjadi peninggalan yang menginspirasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bagaimana pelajaran bertunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketika Siti Hajar melakukan sa'i, kemudian mendapatkan setelah sa'i, dan kita tahu mungkin Mbak Vita sudah cerita pasti dengan teman-teman yang lain, biasanya itu kalau di musim haji yang paling melelahkan itu tawafnya atau sa'i. Sa'inya, Masya Allah. Dan sekarang itu karena padat jamaah haji, tidak lagi pakai skuter tapi pakai apa? Pakai bagikar. Udah nggak ada di skuter Ustaz katanya memang. Forgood udah pakai bagikar sekarang. Oh, saya kan belum kemarinnya belum melihat dan nggak sempat naik ke atas, dan karena begitu banyak, dan kita tahu kalau sa'i itu lebih melelahkan. Nah, Siti Hajar yang telah melakukan sa'i, selesai melaksanakan sa'i, Allah berikan satu yang sangat istimewa, yaitu air Zam-Zam. Dan Nabi Muhammad SAW, Yarhamullah Umma Ismail, semoga Allah memberikan rahmat yang sempurna kepada ibunya Ismail. Maksudnya Siti Hajar yang karena jerih payah dan karena usahanya, karena ketulusannya, karena berserah dirinya kepada Allah, Allah berikan kepadanya air Zam-Zam yang begitu istimewa. Dan banyak sekali bagian dari kehidupan Siti Hajar yang, mohon maaf ya Mbak Vita ya, kita ketika melaksanakan ibadah haji kemana itu kan panas. Kita masih punya tempat untuk berlindung, berteduh. Kita berada di hotel, kita bisa makan satu hari. 3 kali lebih malah.
Dan silakan ditanya, jangankan jamaah haji plus ya, jamaah haji yang reguler saja itu mereka senang karena makanannya banyak dan boleh dilakukan tes. Mereka yang pulang dari haji itu berat badannya berkurang atau bertambah. Ternyata lebih banyak yang beratnya itu bertambah. Nah, di buku ini bagian pertama terkait dengan Siti Hajar, kemudian inspirasi dari perjalanan hidup Siti Hajar, dan akhirnya ditutup dengan satu ayat Al-Quran, boleh dibuka dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl, surat An-Nahl, surat 16 ayat 97. 97. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallah. Jadi ada orang yang dihidupkan apanya? Hatinya, pikirannya. Siapa yang beramal baik, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka pasti kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Nah, yang dihidupkan apanya? Yang dihidupkan itu hatinya. Yang dihidupkan itu pikirannya. Sehingga dia hidup bisa bermanfaat untuk dirinya, kemudian juga untuk yang ada di sekelilingnya, dan untuk gitu generasi yang setelahnya. Itu sampai nanti diingatkan juga, banyak orang yang mengatakan peranan seorang ibu itu dia seperti lilin. Gimana lilin? Dia menyala Ya. untuk Menerangi. terus dia sendiri mati. mati. Setuju nggak Mbak Vita dengan ini? Setuju. Setuju. Bu. Berarti ibu itu tugasnya untuk apa? Ya, ya. Hanya untuk membakar dirinya. Masya Allah. Demi Ya. memberikan yang membuat menyala, terang. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak dirubah? Ibu itu matahari. Kalau ini kan hilang tuh. Habis hilang gimana? Dia apa kan? Kubur. Selesai. Dibuang. Dibuang. Lilin kalau udah nyala nih udah habis, terus dia apa kan? Dibuang. Sisanya dia apa kan? Dibuang. Kenapa nggak dirubah? Di matahari ya. Ibu adalah matahari. Matahari nggak pernah hilang. Ya. Matahari itu kuat. Kuat sinarnya, cahayanya, teriknya. Jadi jangan sampai akhirnya peranan ibu itu dianggap seperti kenapa kita nggak rubah? Nah, ini ada seorang ibu yang dari perjuangan beliau itu lahir inspirasi, lahir generasi, dan lahir bagian dari rukun. Jangan. Rukun yang menjadi bagian dari, dia adalah rukun dari ibadah, yang ibadah tersebut adalah rukun Islam. Haji itu kan rukun Islam. Dan di dalam ibadah haji, salah satu rukun haji adalah apa? Sa'i. Tawaf dan sa'i. Kemudian, yang keduanya, itu tokoh wanita yang diambil di dalam buku ini, itu Asia. Siti Asia binti Muzahim. Siapa itu? Istri dari Fir'aun. Imra'atu Fir'aun. Dan boleh dilihat di dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim 66 ayat 11. Surat 66 Surat 66 ayat 11. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Quran surat 66 ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Firaun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Sadaqallah. Jadi ada contoh, ada keteladanan yang Allah berikan untuk wanita, istri Fir'aun. Jadi nanti ada Siti Maryam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa ada wanita-wanita yang disebut dengan wanita-wanita sempurna. Jadi yang sempurna dari wanita itu ada salah satunya adalah Asia, istri Fir'aun. Kemudian Siti Maryam. Dan Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang lain, ada wanita-wanita menjadi pimpinan wanita di surga. Ada Siti Maryam, ada Siti Asia, istri Fir'aun, Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian Siti Asia, istri Fir'aun, kemudian Siti Fatimah, kemudian Siti Khadijah. Dan dari wanita-wanita tersebut yang menjadi bagian yang dikaji dan menjadi pegangan, wanita untuk menjadi leader itu harus diisi kalau menurut Profesor Nahla itu. Karena beliau punya pengalaman gitu. Saya melihat bangga ada wanita-wanita memiliki posisi sebagai apa gitu. Baik menjadi menteri misalnya atau menjadi memiliki jabatan yang jabatan tersebut punya pengaruh. Itu beliau mencerita bahwa kenapa lahir buku ini, kenapa lahir dorongan untuk harus dibuat perkumpulan, harus dibuat langkah yang memastikan bahwa wanita itu bisa menjadi pemimpin dan berisi. Terutama isinya adalah tentang ilmu agama. Karena beliau menceritakan, beliau pernah setelah satu acara di wilayah Teluk, asal di salah satu negara Teluk, kemudian beliau umroh. Ketika beliau umroh itu bersama wanita-wanita yang semua itu leader. Itu semua wanita yang ikut umroh tersebut karena dalam acara undangan, itu ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi apa. Nah ketika tawaf, karena diberikan kesempatan untuk umroh, selesai tawaf, salah satu wanita itu mengatakan, Alhamdulillah udah selesai umroh. Beliau kaget, loh umroh itu kan habis tawaf apa? Sa'i. Sa'i. Ini yang mengatakan, Alhamdulillah udah selesai umroh kita. Itu salah satu pejabat, wanita. Beliau mengatakan, sayang sekali. Ini wanita sebagai pejabat, nggak tahu kalau umroh itu, kalau umroh itu ada tawaf, ada sa'i, dan ada tahallul. Nah dari situ beliau sangat terpukul dan tambah semangat untuk memastikan harus membuat sesuatu yang menjadi pegangan untuk wanita. Wanita bisa menjadi pemimpin, wanita bisa menjadi keteladanan dan menjadi teladan, sehingga lahirlah gerakan yang beliau buat itu dan sudah berjalan di Mesir, kemudian sampai beliau membuat kursus diploma kemampuan dan keterampilan wanita, dan itu ada kuliahnya dan ada sertifikatnya. Kemudian ada yang sangat eh, sangat mendasar atau sangat dasar sekali, itu mengikuti kuliah selama 15 kali perkuliahan yang terkait dengan wanita. Kemudian itu akan diisi oleh beliau. Kemudian ada beberapa profesor ternama dari Universitas Al-Azhar Kairo. Dan itu sudah berjalan, dan saya nggak tahu nanti mungkin kalau ada kesempatan beliau di Jakarta misalnya bisa ketemu dengan Marhamah itu, dengan Mbak Vita tuh, ngobrol-ngobrol dan mendengarkan bagaimana beliau memiliki kepedulian terutama dengan kualitas wanita yang
Karena kalau ngajarin wanita itu, kata beliau tuh, memberikan ilmu kepada wanita, ya berarti memberikan ilmu untuk setengah dari lapisan masyarakat. Dan nah, kemudian tadi itu ada pertama Siti Hajar, kemudian yang kedua itu Siti Asia, kemudian nanti yang ketiga itu Aminah. Di dalam buku ini ada tentang Siti Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang bersama Rasulullah ketika ayahnya sudah wafat. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah beliau wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibu. Kemudian bagaimana tabah, bagaimana sabar, bagaimana kuatnya ibunda atau Siti Aminah yang menjaga putranya, yang memastikan bahwa putra yang lahir ini kuat, mentalnya kuat untuk menghadapi semua rintangan. Dan di sini dibawakan beberapa hadis-hadis terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ketika ibunda Rasulullah Siti Aminah ketika mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan mimpi, ibunda beliau itu mendapatkan mimpi bahwa terpancar darinya cahaya, yang cahaya tersebut menerangi sampai terlihat istana-istana di wilayah Basra atau Busra di wilayah Syam, dan sampai beliau mendapatkan bisikan bahwa yang sedang dalam kandunganmu itu akan menjadi pimpinan dari umat manusia, dan benar yang lahir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Siti Aminah yang waktu itu melahirkan Rasulullah, ayah Rasulullah Sayyidina Abdullah sudah wafat, kemudian juga bersama beliau itu kurang lebih sebentar, lalu disusui kepada Siti Halimah As-Sa'diyah, dibawa oleh Siti Halimah ke perkampungan Siti Halimah di wilayah menuju ke Taif. Kita mohon maaf ya Mbak Vita ya, kita dalam perjalanan kita tuh belum bisa untuk memenuhi semua yang terkait dengan peninggalan Rasulullah SAW. Saya kadang-kadang ada yang nanya gitu kan, Ustadz kita nggak pergi ke perkampungan Bani Sa'idah yang di situ Rasulullah pernah menjalani masa kecil beliau. Jadi kita kadang-kadang minta maaf kepada jamaah umroh, kita belum bisa memenuhi karena keterbatasan transportasi dan seterusnya. Sehingga kita sebetulnya ingin, kenapa? Keterbatasan waktu sebetulnya. Sayang waktu. Keterbatasan waktu, dan ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan waktu yang lainnya yang mungkin lebih khusus, itu mungkin bisa, karena memang transportasi ke arah sana dan seterusnya itu memang membutuhkan waktu. Dan kembali kepada Siti Aminah yang menjadi salah satu dari tokoh yang mencerahkan pikiran, mencerahkan hati, bagaimana menjadi seorang ibu yang memang hanya sebentar, lalu harus meninggalkan anak. Dan Rasulullah SAW ketika ibundanya wafat, beliau berusia 6 tahun, dan beliau sudah mendapatkan pesan dari ibundanya bahwa beliau akan menjadi tokoh, beliau akan menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang akan menjadi pemimpin yang kuat. Dan Siti Aminah menjalani masa yang tentu tidak mudah, masa yang tentu sangat berat beliau jalani, dan dari beliau lahir Rasulullah SAW yang kita semua tahu bagaimana beliau kuat menghadapi tantangan dan rintangan untuk menjalani tugas sebagai nabi yang terakhir. Kemudian di dalam buku ini tokoh wanita yang keempat adalah Sumayyah. Sumayyah adalah ibu dari Ammar bin Yasir. Sumayyah adalah ibu dari Ammar bin Yasir.
Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid. Di masa Nabi Muhammad masih berdakwah di Mekah dan belum ada izin untuk jihad dan belum ada kekuatan fisik bagi umat Islam, dan Sumayyah yang dibunuh oleh majikannya, dan cara dibunuhnya itu diikat tubuhnya, kemudian dipukuli di hadapan anak. Sampai mohon maaf, kemaluannya itu ditusuk dengan besi. Sampai terbunuh di hadapan anaknya. Dan Sumayyah gugur menjadi wanita pertama yang mati syahid. Dan putranya bernama Ammar bin Yasir. Sumayyah terbunuh sebagai syahid, kemudian nanti suaminya juga terbunuh. Jadi Ammar bin Yasir, ayahnya dibunuh, kemudian ibunya dibunuh. Nah, yang menjadi poin di sini adalah bagaimana seorang wanita, dan ini di awal masa keislaman, yang bernama Sumayyah menjadi wanita pertama yang wafat dalam keadaan syahid, menandakan bahwa wanita memiliki peranan yang sangat penting, memberikan inspirasi bagaimana berjuang, mengorbankan jiwa dan raga. Kemudian kalau boleh dibaca dalam surat At-Taubah ayat 111. Mbak Vita di-unmute, Mbak. Maaf. Quran surat 9 ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sadaqallahul-Azim. Wanita, tetapi dia telah mempersembahkan jiwa dan raganya untuk perjuangan Islam. Ada yang disebut dengan jual beli dengan Allah. Jual beli dengan Allah. Kita tentu akan senang kalau kita melakukan transaksi jual beli dengan orang yang dermawan. Yang kita jual itu dihargai mahal atau dihargai murah? Dan mahal. Bagaimana kalau yang beli itu Allah? Lipat. Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu jiwa mereka, harta mereka. Dan dikatakan yang masuk dengan makna dalam ayat ini adalah Sumayyah. Bagaimana beliau dibeli oleh Allah. Nyawa beliau, jiwa beliau. Dan pasti kalau yang beli Allah itu harganya sangat mahal sekali. Sangat tinggi sekali akan dibayar dengan surga yang terbunuh. Dan Sumayyah itu terbunuh. Jadi ada orang-orang yang, mohon maaf ya kalau kita jualan, atau kalau ada dagangan itu kan, ada yang laku, ada yang tidak laku. Tidak laku. Nah ini yang terbunuh, syahid di jalan Allah itu berarti apa? Ya. Yang harganya sangat mahal. Kemudian bagaimana peristiwa keluarga Sumayyah, suaminya, kemudian putranya, dan akhirnya Sumayyah yang waktu itu sebelum dibunuh itu sudah berpesan kepada putranya. Hati-hati engkau wahai putraku Ammar dari kekafiran. Iyaka wal kufra ya Ammar. Hati-hati
Padahal sudah mau diapakan? Sudah mau dibunuh. Hati-hati dengan kekafiran, wahai Ammar. Artinya ibundanya Sumayyah itu memiliki keyakinan yang sangat kuat. Bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wanita yang kelima yang ada di buku ini adalah Ummu Umarah. Ummu Umarah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad atau wanita yang bertemu dengan Nabi Muhammad dan salah satu dari wanita yang ikut baiat Aqabah. Kita masih ingat Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah ada peristiwa beliau menerima masyarakat Madinah dan beliau menerimanya di musim haji. Di mana? Di Aqabah, tempat melempar Jumroh. Mbak Vita tuh akan cerita tuh bagaimana tuh jumroh itu ula, wusta, kemudian Aqabah. Dan Nabi Muhammad menerima masyarakat Madinah yang pergi haji waktu itu dan beliau memperkenalkan ajaran Islam. Lalu masyarakat Madinah yang hadir pada waktu itu menyatakan mereka itu membaiat. Baiat itu kan artinya berjanji suci. Nah, salah satu yang hadir dari wanita adalah Ummu Umarah, nama aslinya itu Nasibah binti Ka'ab, yang ikut dengan perjuangan Rasulullah SAW dari mulai baiat Aqabah, kemudian beliau hadir di perang Uhud. Beliau hadir di perdamaian Hudaybiyah yang umrah waktu itu. Jadi perdamaian Hudaybiyah beliau hadir. Perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi beliau hadir. Kemudian umrah Rasulullah. Setelah perdamaian Hudaybiyah kan nggak boleh berangkat umrah, nggak jadi. Nabi Muhammad akan berangkat umrah dicegat di wilayah yang akan menuju ke Mekah, di wilayah Hudaybiyah, dan waktu itu akhirnya diadakan kesepakatan namanya perdamaian Hudaybiyah. Tidak boleh berangkat sekarang, tapi tahun depan. Boleh berangkat hanya 3 hari saja berada di Mekah. Jadi Ummu Umarah ini ikut di perdamaian Hudaybiyah. Ikut di umroh. Umroh namanya umroh qadha. Umroh ganti. Karena umroh yang pada masa perdamaian Hudaybiyah itu tidak jadi dilaksanakan. Jadi Ummu Umarah ini ikut di perdamaian Hudaybiyah. Di umroh gantinya Hudaybiyah atau umroh masa perdamaian Hudaybiyah. Kemudian ikut perang Hunain. Apa ibu ikut? Hunain ikut, semua ikut ya? Allah. Ya. Dan nanti dikatakan beliau yang tangannya putus ketika salah satu perang Uhud, beliau yang menjaga Rasulullah. Jadi Rasulullah itu banyak sahabat yang menjaga beliau untuk tidak terkena senjata musuh dan bahaya dari musuh. Ternyata beliau atau Ummu Umarah salah satu dari yang menjaga Rasulullah sampai tangannya putus terkena senjata musuh. Beliau memegang pedang dan memang Ummu Umarah dikatakan seorang wanita pemberani. Beliau juga yang membantu korban-korban perang untuk mendapatkan perawatan secara medis kalau bahasa kita sekarang. Dan beliau sendiri menjadi bagian dari korban dan beliau kehilangan tangan beliau karena menjaga Nabi Muhammad SAW dan begitu banyak peristiwa yang terjadi pada masa awal Islam tersebut dan bagaimana di masa-masa setelah hijrah dan tantangan terus ada dan Ummu Umarah salah satu dari bukti bahwa wanita itu menginspirasi. Wanita itu juga hadir untuk mengambil bagian dalam perjuangan yang tidak boleh dianggap remeh dan Rasulullah SAW memuji Ummu Umarah dan Rasulullah SAW memberikan dukungan ketika di beberapa peristiwa perang tersebut dan dikatakan kami mengetahui bagaimana kekuatanmu di medan peperangan wahai Ummu Umarah
silahkan lanjutkan perjuanganmu. Ini di salah satu peristiwa perang. Lanjutkan perjuanganmu dengan membawa nama Allah. Fakhruji ala ismillah. Keluarlah untuk ikut dalam peperangan dan pertempuran dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari sekian wanita yang menjadi bagian dari wanita-wanita yang mencerahkan. Dan saya yakin Marhamah yang hampir semuanya isinya wanita, Mbak Vita, adalah wanita-wanita yang mencerahkan. Dan nanti kalau ada kesempatan, saya tidak tahu apakah ada kesempatan ataupun tidak, itu beliau nanti akan datang. Ini Profesor Nahlah itu akan datang ke Jakarta bersama Grand Sheikh. Jadi Grand Sheikh Al-Azhar itu akan sampai di Jakarta pada hari tanggal 8 tuh hari apa tuh? Hari Selasa. Akan sampai dan beliau nanti akan hadir. Sebetulnya saya ingin kalau ada waktunya gitu kan mungkin Mbak Vita dan teman-teman bisa ngobrol, bisa ketemu, dan itu mungkin akan menjadi persaudaraan, akan menjadi persahabatan untuk kita dengan beliau. Dan mungkin kalau nanti ada kegiatan kunjungan ke Mesir misalnya, ketika ada waktunya tentunya, yang ada kesempatan, bagus juga gitu untuk bisa bertemu dengan beliau, bisa ngobrol dengan beliau, dan ini menjadi bagian yang akan menginspirasi kita semuanya. Ini kira-kira yang akan saya berbagi pada kesempatan pagi hari ini dari tepi Sungai Nil. Dan Sungai Nil ini salah satu dari sungai yang dianggap berkah, karena ternyata dari Sungai Nil ini semua air yang bisa diminum di Mesir itu berasal dari Sungai Nil. Semua air yang menjadi bisa diminum. Dan salah satu budaya yang bagus dari masyarakat Mesir itu lautnya itu nggak ada sampah, sungainya nggak ada sampah. Kalau Indonesia, alhamdulillah, butuh kampanye yang serius dari pemerintah untuk tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah, dan untuk memastikan bahwa ada ekosistem di laut, ada ekosistem di sungai yang harus dijaga. Dan sampai saat ini kita kalau melihat Sungai Nil itu bersih, Sungai Nil itu tidak tercemarkan, dan kita mengharap mudah-mudahan semua sungai di Indonesia, kemudian semua laut. Jadi Bapak Duta Besar Indonesia di sini mengatakan, saya sering berenang di laut. Saya bilang, lautnya yang mana? Enggak jauh dari Kairo. Apakah lautnya bersih? Oh, di sini bersih. Dan benar, lautnya itu bersih karena mereka nggak punya budaya untuk membuang, mohon maaf, membuang sampah. Mohon maaf ya, itu kadang-kadang buang air besar, semua itu kan banyak. Kalau di wilayah kita di Indonesia itu tempat buang itu diarahkan kemana coba? Diarahkan ke, jadi itu sangat tidak baik. Dan ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga saya ingin sedikit menyampaikan, karena kita akan menyambut tahun baru Hijriah 1400 berapa Mbak Vita? 1446. Sudah tidak terasa kita akan masuk di tahun 1446 Hijriah, yang tentunya itu mengingatkan kita bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjalanan hijrah, bagaimana hijrah itu artinya transformasi, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu satu. Kemudian juga dari satu perilaku ke perilaku yang lebih baik, dari satu yang mungkin sudah baik untuk lebih baik, dari satu yang belum baik untuk baik, dari satu yang belum berkembang untuk berkembang. Dan hijrah dari minal jahli ilal ilmi, dari kebodohan menuju ilmu. Karena memang bagaimana perjalanan hijrah itu menjadi titik sejarah peradaban umat manusia, bukan hanya Islam. Perjalanan peradaban umat manusia yang tercerahkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah hijrah dengan semua lika-liku perjalanan hijrah, sampailah ke Madinah. Dan sebelum sampai ke tengah Madinah, itu berada di wilayah Quba, yang beliau membangun Masjid Quba. Kemudian ada ibadah yang terkait dengan Masjid Quba. Dan Mbak Vita nanti mau ada umroh tanggal berapa itu? Akan ada 26 Desember Ustaz, sampai tanggal 3 Januari. Akan ada umroh di akhir tahun, yang memang kita mengupayakan bisa mengisi akhir tahun itu dengan
hikmat, dengan khusyuk, berdoa, sehingga pergantian tahun Masehi itu juga kita jaga dengan doa, kita jaga dengan ibadah. Hijrah Nabi Muhammad SAW membuka kota Madinah, dan kota Madinah menjadi kota yang dari sana tersebar cahaya ilmu, cahaya agama Islam sampai ke Nusantara. Dan sampai hari ini kita hidup, kita melihat bagaimana ajaran Islam tersebar, dan bukan hanya bahasa Arab yang terkait dengan ajaran Islam. Semua bahasa yang ada di planet bumi ini sudah juga menjadi bagian bahasa yang digunakan untuk menyebarkan Islam dan untuk menerima ajaran atau cahaya Islam. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah 1446. Ustadz, nanti ada doa awal tahun, doa akhir tahun. Bagus. Doa tidak pernah dilarang selagi isi doa tersebut tidak ada yang bertentangan. Doa awal tahun, doa akhir tahun, dimulai dengan doa akhir tahun, itu isinya kita minta untuk diampuni dosa-dosa kita di tahun yang akan berakhir. Kemudian doa awal tahun itu diisi dengan kita minta kepada Allah diberikan kekuatan, diberikan kemantapan untuk mengisi tahun yang baru nanti ketika datang. Kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita semua sangat berharap tahun Hijriah yang akan datang 1446 itu menjadi tahun yang membawa kedamaian, membawa ketentraman, terutama untuk saudara-saudara kita di Gaza. Memang Israel, kalau update-nya sedikit, Israel sudah sangat terdesak sekali sekarang, namun masih keras kepalanya masih keras. Semua negara di dunia sudah meminta untuk cepat berhenti agresi militer dan cepat harus diberhentikan semua yang membahayakan. Dan sudah terbukti membunuh begitu banyak nyawa di wilayah Gaza, dan kita berharap dari dalam kesedihan ini, dari dalam kesulitan ini akan ada kemenangan. Dan kita sudah merasakan bahwa banyak negara di dunia yang menyatakan mengakui kemerdekaan Palestina. Dan kita mengharap mudah-mudahan di tahun baru Hijriah Allah berikan kemerdekaan untuk Palestina. Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara di Gaza. Dan saya secara pribadi yang memang sudah siap sekali begitu Gaza dibuka, mudah-mudahan kita bisa masuk dan Gaza dalam keadaan sudah merdeka, dan kita bisa membawa bantuan atau membawa sesuatu yang membuat saudara-saudara kita di Gaza yakin sekali bahwa mereka bisa hidup dengan baik, mereka bisa menjalani masa depan yang lebih baik. Dan kita juga meminta untuk Indonesia, mudah-mudahan di tahun baru Hijriah yang sebentar lagi akan kita sambut kedatangannya, itu akan menjadi kebaikan yang berlimpah untuk masyarakat Indonesia, untuk pemimpin Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, untuk setiap ibu, untuk setiap ayah, untuk setiap anak, dan untuk semua, bahkan untuk alam semesta mendapatkan bagian dari cahaya hijrah Nabi Muhammad, hijrah yang mendatangkan perubahan, hijrah yang mendatangkan cahaya. Mudah-mudahan itu juga yang datang untuk kita semuanya. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, dan mudah-mudahan 1445 yang akan kita tinggalkan sebelum bulan ini berakhir dengan datangnya bulan yang baru. Sebelum tahun ini berakhir dan datangnya tahun yang baru, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Allah sudah hapus semua kesalahan-kesalahan kita, dan semoga kita bisa berjumpa di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Sampai di sini dulu mungkin. Kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanya, silahkan, kita punya waktu, walaupun tidak lama. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan sebelum kita membaca doa. Ada yang mau disampaikan, tolong ditekan teman-teman. Nah,
Ustadz, kalau nggak saya mau sampaikan tadi Ustadz bilang kan kita udah dari 1445 Hijriah, sekarang kita sudah mau ke 1446 Hijriah. Nah, kemarin Alhamdulillah kita bertemu Mas Ridwan. Nah, teman-teman ada salam dari Mas Ridwan, suaminya Mbak Tami, dan Mbak Tami, mereka mengucapkan terima kasih karena sudah kami mewakili teman-teman untuk bertemu dengan Mas Ridwan di LP Sukamiskin. Nah, beliau sampaikan bahwa beliau ikut pesantren Ustadz di sana. Jadi ada napi yang juga jadi seperti ustadznya lah di sana, dan dia sampaikan katanya bahwa Mas Ridwan cerita bahwa ternyata waktu itu cepat sekali berlalu, gitu Ustadz. Tidak terasa waktu itu cepat sekali berlalu. Nah, itu sebagai kata beliau, katanya Ustadz itu sebagai tanda-tanda akhir zaman, begitu Ustadz. Ya. Ya, itu sampaikan saya juga pernah dengar sih tentang itu Ustadz. Bagaimana kalau sebetulnya akhir zaman itu kita waktu itu ternyata nggak terasa, udah hari ini ya, udah sekian lama ya, gitu Ustadz ya. Gimana Ustadz? Jadi salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu waktu berjalan cepat sekali. Maaf lo ya. Marhamah sudah berapa umur? 24 tahun, Masya Allah. 24 tahun. Saya kalau melihat anak saya yang paling besar gitu kan nggak nyangka juga. Mau kuliah Sudah gitu. Sudah. sudah sudah ruwet ngurusin kuliah gitu kan. Kita masih ingat perasaan kemarin masih nangis digendong, perasaan masih sekarang udah ini pribadi gitu saya. Dan saya rasa semua juga, ya mungkin Mbak Vita juga, semuanya itu merasakan lo anak saya ternyata sudah Atau sudah punya cucu gitu. ternyata sudah cepat sekali. Ini minggu kemarin kita belum ada pengajian, tiba-tiba saya ini udah malam Jumat, udah hari Jumat, udah pengajian Marangat, cepat sekali. Saya berasa kemarin kayaknya baru datang ke Kairo. Ternyata malam ini saya udah harus pulang. Kemudian waktu itu kita mendengar Gerencia akan datang masih 2 minggu lagi. Ternyata sudah di depan. Gitu. Dan orang yang paling baik itu adalah orang yang memastikan bahwa dia tidak pernah kehilangan momen. Dia tidak pernah mau kehilangan. Mohon maaf ya, kalau ada yang kehilangan waktu diskon, sedih nggak? Enggak sih kalau saya. Ibu, kalau ibu datang kemarin, itu diskonnya besar Bu, 70%. Sekarang udah nggak ada diskon lagi Bu. Wah, itu nyesel apa gembira? Tapi kalau yang kemarin datang, mendapatkan diskon 70%, bisa belinya banyak nggak? Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak kehilangan setiap kesempatan, setiap momen, dan memang salah satu tanda dari hari kiamat adalah waktu berjalan dengan cepat sampai diuraikan bahwa 1 tahun itu seperti 1 bulan. 1 bulan itu seperti 1 minggu. 1 minggu itu seperti 1 hari. 1 hari itu seperti, nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, marhamah yang selalu istiqomah, konsisten setiap Jumat, dan nanti kita akan cari kesempatan kalau memang minggu depan itu bisa tetap buka, nanti dilihat kesiapan semua yang terkait. Mungkin kita bisa silaturahmi dalam rangka ya tahun baru Hijriah juga. Kita baca lanjutan tafsir kita, kemudian itu menjadi momen kesempatan kita memulai tahun baru Hijriah dengan sebaik-baiknya. Dan saya berpesan untuk diri saya dan untuk kita semuanya, kalau ada yang tidak mau baca doa awal tahun, akhir tahun silahkan. Tapi tolong, jangan menganggap pergantian waktu itu biasa-biasa saja. Tapi dia adalah bagian dari umur kita, bagian dari kesempatan kita, bagian dari momen yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita kehilangan kesempatan dari semua momen yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira seperti itu Mbak Vita. Dan ini kalau ada yang bertanya bukunya ini bahasa Inggrisnya ini, saya nggak tahu masih bisa dapat. Nanti saya kasih untuk marhamah Mbak Vita nanti. Baik Ustaz. Itu kelihatan Mbak Vita ya? Ya kelihatan Ustaz. Baik Ustaz. Profesor ya. University. Oke. Baik Ustaz Ali. Kalau tidak ada yang mau ditanya atau mau disampaikan, Ustaz, insya Allah kalau minggu depan Jumat kita offline? Saya lihat kayaknya sih nggak ada masalah ya. Cuma nanti saya cek lagi. Berarti tidak ada masalah, dan saya sebetulnya mengharap minggu depan itu kita tatap muka karena itu tahun baru Hijriah juga. Berarti pengajian kita dari 1446 Hijri. Kita mau sedih, tapi kita juga senang gitu. Kita sedih berarti kan umur kita sudah makin dekat tambah, tapi kita senang artinya Allah berikan kesempatan kepada kita.
antara sedih dan bahagia. Insya Allah. Ya itulah setiap hamba dan setiap kekasih itu pasti begitu. Dia ada sedih, dia ada juga gembira. Dia sedih takut ditinggalkan, dia gembira karena memiliki kekasih. Dan ada yang memberikan perhatian kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekali lagi untuk kita baca doa Ustaz. Sebelum itu jangan lupa teman-teman yang mau mengisi akhir tahun dengan umroh, silakan hubungi saya. Kita untuk 30 orang keberangkatan itu ya, tanggal 26 Desember insya Allah. Baik Ustaz Ali, boleh saya bacakan nama-nama Ustaz? Kita baca surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertama untuk seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita. Dan kita mengharapkan keberkahan karena di wilayah Kairo ini, di sini kubur Imam Syafi'i, di sini kubur Imam Suyuti, di sini kubur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sini bagian dari tubuh Sayyidina Hussein. Di sini ada Sayyidah Zainab, putri dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Dan ada Sayyidah Nafisah, guru dari Imam Syafi'i. Banyak sekali. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan para ulama yang karya-karyanya itu sampai sekarang menjadi bagian dari cahaya yang menerangi hati dan sanubari dan pikiran umat manusia. Dari karya-karya tersebut lahirlah para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, dan kita minta juga untuk selalu yang kita bacakan itu untuk almarhum Om Muhsin, almarhum B.J. Habibie, almarhum Om Fani, kemudian almarhumah Ibu Mike, almarhumah Ibu Ainun, almarhumah Mbak Andri, almarhumah Mbak Adrian, almarhumah Tino. 3 jamaah. Dan khusus selalu, dan saya biasanya kalau ada perjalanan seperti ini, kalau masih ada Pak Umay, saya biasanya membawakan kitab, saya membawakan. Mudah-mudahan beliau selalu diangkat derajatnya, ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridnya mendapatkan keberkahan dari ilmunya, dan juga untuk seluruh orang yang kita kenal, yang punya jasa kepada kita, yang pernah membantu kita, yang telah mendahului kita, ataupun orang-orang yang kita berdosa kepadanya, kita nggak sempat minta maaf kepadanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau-beliau semuanya. Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah ampuni dosa kita yang terkait dengan beliau-beliau yang kita belum sempat minta maaf kepadanya. Dan mungkin ada nama-nama yang mau disebut oleh Mbak Vita. Ya. Doa untuk yang wafat, Oki Suksiano, suami teman Henny dan Astrid. Kemudian untuk Tante Yayu, Ibu Sri Rahayu Muhdar yang sakit ya. Terus kemudian untuk Kristiantini Dewi, Ibu Siti Jumana binti Sambas Prawira Atmaja, tantenya Mbak Ira, Mbak Deuki atau Mbak Ana Karenina, Bapak Sofyan Ismail bin Ismail, ayahnya Ani dan Ati, Ibu Ludiarsih, kerabatnya Evi, Ibu Rusini Wulan binti Rusan Abdul Ghani, ibu mertua saya, Rubiani, kakak ipar Vera, Reno Dalu Maharso, ponakan Evi, Yeti Aselina, istri dari Pak Ahmad Kurniadi, Rashika Syahmina binti Iril, keponakan Teh Santi, Asyanti binti Andi Paulangi, adiknya Tenri, Ibu Engine Dewi Martina binti Bidayat Prawira Miharja, ibunya Antin, Luciana Alimudin binti Hamdi Alimudin, sepupunya Mbak Eci, Ibu Sri Sustiasti Aprilia, ibu mertua Mbak Liza, Ibu Lili Suryaningrat, jamaah, Aira Mughni Syaima binti Jaya Permana, putri dari temannya Astrid dan Henny, Bapak Maurits Tambayong, ayah sahabat Dina, Bapak Doli Parlagutan Pulungan, suaminya Mbak Eci, Hyang Ismalia Miharja, Mbak Hyang yang sakit, kemudian juga Adam Gifari, Mas Adam, suaminya Putih Ustadz. Kemudian doa untuk lagi di UK sakit, Mas Adam. Doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan juga doa selalu untuk Mbak Tami dan Mas Ridwan Ustadz. Demikian Ustadz Ali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taftah lana abwaabal khair wa an tuwaffiqana li kulli khair. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk Engkau bukakan bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu cahaya, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kesuksesan. Dan kami memohon kepadamu untuk Engkau jaga kami, Engkau jaga keluarga kami, jaga semua yang ada hubungannya dengan kami. Dari segala macam bentuk fitnah, musibah, dan semua yang tidak kami inginkan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang akan mengantar
kami bisa mencintai hamba-hambamu, untuk kami bisa membawa kebaikan kepada hamba-hambamu, kepada seluruh ciptaanmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, karena mereka sangat menyayangi kami. Ya Allah, berikan semua kebaikan, semua kebahagiaan untuk kedua orang tua kami, karena mereka adalah yang paling tulus memperjuangkan semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua kesuksesan untuk kami. Ya Allah, untuk guru-guru kami, untuk semua orang yang berjasa kepada kami, yang telah mendahului kami di alam sana, dan untuk seluruh saudara-saudara kami yang telah menghadap kepadamu. Mereka datang kepadamu untuk mengambil rahmat-Mu, untuk mendapatkan rahmat-Mu, untuk masuk ke dalam surga-Mu. Berikan kepada mereka semua alam barzah yang penuh dengan kenikmatan di sana. Alam barzah yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya. Berikan kesembuhan dan kepulihan. Untuk saudara-saudara kami di Gaza, berikan kemenangan, berikan kemenangan, berikan kemenangan. Hancurkan musuh-musuh mereka. Berikan kekalahan untuk musuh-musuh mereka. Ya Allah, semua yang membantu untuk terjadinya kebinasan, ketidakberadaban terhadap anak-anak di Gaza, terhadap ibu-ibu di Gaza, terhadap tua renta yang ada di Gaza. Berikan kehancuran untuk mereka yang mendatangkan kehancuran untuk Gaza. Semua pun yang terlibat untuk membantu kebinasan tersebut, ya Allah, berikan kehancuran mereka yang membantu untuk terjadinya kehancuran. Ya Allah, berikan kemerdekaan untuk Palestina. Berikan kemerdekaan untuk Palestina. Berikan kemerdekaan untuk Masjidil Aqsa. Kami ingin sholat di sana. Kami ingin khusyuk beribadah di sana. Ya Allah, berikan kemerdekaan untuk Palestina. Ya Allah, untuk hajat-hajat kami, untuk doa-doa dan harapan kami. Kami hanya bergantung, kami hanya meminta, kami hanya percaya kepadamu. Karena Engkaulah tempat kami bertumpu, tempat kami mengharap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, di Mesir ini Engkau pertemukan Nabi Yusuf dengan ayah, Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ya Allah, dengan keberkahan pertemuan tersebut, berikanlah hari yang berbahagia untuk saudara-saudara kami di Gaza. Mereka dapat bertemu dengan saudara-saudara mereka. Mereka dapat bergembira. Ya Allah, jagalah negeri kami, Indonesia, dari semua yang tidak kami inginkan. Berikan kepada bangsa kami, berikan kepada negeri kami, semua keberkahan, zahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menyambut tahun baru 1446 Hijriah. Semoga menjadi tahun membawa keberkahan, membawa cahaya, membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Mbak Vita, terima kasih kepada seluruh pengurus Marhamah dan semua yang hadir. Semuanya mungkin berhalangan hadir juga. Titip salam. Salam tahun baru 1446 Hijriah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih sekali banyak. Kalau kita bertemu tahun Terima kasih Pak Ustadz. Terima Terima kasih. kasih Kak Vita. Terima kasih. Terima kasih Vita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Vita. Terima kasih Mbak Terima Vita. kasih Ustaz Ali. Assalamualaikum. Jinle. Assalamualaikum. Maaf, Terima kasih, Yuan. Ustaz. Keren banget.
Terima kasih Vita. Assalamualaikum. Ingat ini Bagus banget Ustadz view-nya itu. bagus. Keren banget Ingat Ustadz. film Lingkungannya Ayat-ayat cinta. bersih loh. Alhamdulillah. Kayak postcard. Bagus videonya. Terima kasih ya Ustadz. Terima kasih Vita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih semua Habib. doanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat. Sekali ya. Makasih teman-teman semua. Saya meeting ya. Assalamualaikum.